Nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Selamat pagi semua. Saya percaya kita semua sehat semua ya. Lihat dari senyum-senyumnya, wajah-wajahnya ya. Ya, izinkan saya untuk share foto dulu ya. Oke, apakah terlihat jelas? Jelas, jelas. Ya, ini sebentar. Kau itu marga ya, Pak? Oh iya Bu, betul. Dari suku apa itu, Pak? Suku Kalimantan Bu. Suku Oh, Chinese. ya, terima kasih. Sebentar ini saya mau slideshow ya. Oke. Oke. Ya, ini perkenalkan ya, nama saya Cikian Susiawati, istri saya, dan ini dua anak saya, ya, Joshua Emmanuel, ya. Jadi kami sama-sama bersama istri melayani di dalam sebuah gereja lokal, khususnya di bidang keluarga dan juga konseling, pembinaan dan bimbingan nikah, ya. Saya juga terpanggil di dalam kegerakan pria dan istri juga di wanita, ya. Kita sama-sama melayani bersama dengan keluarga. Oke, situ saja. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tidak berbuah akan ditebang. Nah, ini ada buah pohon ara ya, atau pohon tin, buah tin. Dan kenapa tidak berbuah akan ditebang? Ya, mungkin Bapak Ibu pernah menanam pohon, pohon buah khususnya ya, yang berbuah bukan yang berbunga saja. Terus di dalam nanam itu lama sekali nggak berbuah-buah. Ya, kira-kira apa yang akan dilakukan ya? Ya, apakah tetap didoakan itu pohon, atau akan tetap di apa? Disemai ya, dikasih pupuk ya, atau ya udahlah dicabut aja. Numpung masih kecil, saya masih sanggup cabutnya ya. Kalau udah gede susah dicabut. Atau kita gergaji, ya kan? Atau dibakar yang lebih ekstrim lagi tuh ya. Nah, Bapak Ibu mungkin punya pengalaman di situ ya. Atau Bapak Ibu nggak pernah tuh kalau di tangan saya kalau pegang pegang pohon tuh pasti berbuah. Wow, gitu ya. Ada orang suka ngomong begitu tuh. Pokoknya kalau saya tanam pohon nih pasti berbuah. Saya nih kalau pelihara binatang nih pasti berkembang biak. Nah, gitu ya. Kalau ada orang-orang timur bilang tangan saya ini tangan hoki katanya gitu ya. Tetapi bagaimana ketika kita lihat satu kebenaran firman Tuhan tentang perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah ya. Nah, di dalam Lukas 13 ayat 6 sampai 9 bilang gini. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Ya, sudah datang ke kebun itu, ya, ada sebuah ekspektasi, oh, nanti ketemu pohon ara, ingin tuh berbuah yang seperti ini pohonnya gitu ya, dapat kayak begini buahnya. Tapi nggak menemukannya. Ya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun. Wow, lama ya Bu. Kalau Ibu nanam buah, nanam pohon, 3 tahun nggak berbuah, apa dibiarin aja? Atau dicabut, atau ditebang? Ya, Cabut. cabut. Jangankan 3 tahun, mungkin udah setahun ini harusnya udah berbuah ya. Ya Betul, kan, betul. pohon jambu tuh 3 tahun udah harusnya berbuah. Pohon cabai apalagi, hitungan bulan harus berbuah gitu loh. Aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan tidak menemukannya. Banglah pohon ini. Oh, tanda seru loh. Ya. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?
Buat apa dia hidup dengan tanda percuma? Ya, nggak ada gunanya. Ya, nyempit-nyempitin pekarangan aja gitu. Nah, jawab orang itu, Tuan, ya, ini kalau saya ilustrasikan ini si apa orang yang mengelola kebun ini sambil nunduk gitu ya. Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Koma tuh, koma ya. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberinya pupuk. Wah, koma, masih koma. Dan mungkin tahun depan ia berbuah. Nah, sekarang bukan titik, bukan koma lagi, titik koma. Ya, artinya belum berhenti. Jika tidak, tebanglah dia. Ya. Jadi dari sini kita bisa melihat ada sebuah prinsip lembut tapi tegas. Ya. Dikelola dulu. Habis dikelola, dikasih pupuk. Tapi kalau enggak juga, tebang dia. Ya. Nah, buah itu apa sih? Buah itu seperti gini loh. Kalau dalam bahasa Alkitab itu karpos. Ya. Yaitu suatu akibat hasil sebuah pekerjaan, sebuah tindakan, perbuatan, ya, ada sebuah kegunaan yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Wow. Jadi buah itu bukan hanya buah seperti buah yang bisa dinikmati, buah seperti buah biasa, tetapi ada maksud dari si penulis itu bicara pos, bahasa aslinya dengan kata karpos ini artinya suatu akibat pekerjaan, tindakan, perbuatan atau kegunaan, ya, yang apa? Dipersembahkan kepada Tuhan. Sebagai apa? Persembahan syukur. Nah, itu buah yang dimaksud seperti itu, ya. Terus di situ katakan apa? Biar kenapa dia nggak berbuah, ya? Dan apa yang responnya dia supaya berbuah? Dibilang apa dia 9? Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan beri pupuk kepadanya. Ya, kalau bahasa aslinya mencangkul itu adalah gini, zeteu, artinya apa? Dia cari, kenapa dia nggak berbuah? Ditemukan sesuatu dan dia berpikir, terus dia menyelidiki, terus dia berjuang dan bahkan dia mengelola, ya, bahkan hanya bukan mengelola, dia upayakan segala cara, bagaimana caranya supaya berbuah. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana Yesus dalam meresponi hidup kita. Dia nggak pernah nyerah. Hidup kita kalau nggak berbuah, dia nggak nyerah. Hidup kita kalau nggak bertumbuh, dia nggak nyerah. Berbagai macam cara Tuhan akan bentuk kita. Berbagai macam cara Tuhan akan proses kita. Berbagai macam cara Tuhan nggak akan tinggalkan kita. Sekalipun kita sering tinggalin dia. Sekalipun kita menjauh dari dia. Sekarang kita merasa nggak mampu. Tapi Tuhan punya Tuhan yang dahsyat. Lembut. Dia dampingin kita. Dia cangkul kita. Dia proses kita. Dia bentuk kita. Supaya hidup kita ini berubah. Ya. Seringkali Bapak Ibu kita mungkin pernah dengar, ya, ada jemaat pindah sana, pindah sini. Saya nggak cocok di gereja ini. Saya nggak bertumbuh di gereja ini. Ya. Saya nggak bertumbuh, mohon maaf, di Power of Love. Saya nggak bertumbuh. Saya mau katakan gini, orang yang selalu bicara, saya nggak bertumbuh di kegerakan ini, di komunitas ini, di gereja ini, terus pindah lagi, pindah ke sana. Ya. Saya mau katakan gini, kita lagi hidup di dalam sebuah egoisme. Ya. Selalu hanya ingin bawa bertumbuh. Tapi pertanyaan gini, bertumbuh itu nggak menjamin sesuatu yang berkenan bagi Tuhan. Mungkin kita hebat dalam filsafat, kita hebat di dalam penyampaian firman Tuhan, kita hebat dalam apologet dan semuanya kita hebat. Dalam pelayanan kita hebat semuanya. Tapi gini, berbuah nggak? Kalau nggak berbuah, artinya gini, kita hanya bicara tentang diri kita. Kita hanya mencari sebuah gerakan,
Kita hanya mau di power of love ini hanya untuk bertumbuh buat diri kita aja. Tapi buah apa yang bisa kita bagikan di power of love ini? Buah apa yang bisa kita bagikan buat gereja ini? Buah apa yang kita bisa bagikan buat keluarga ini? Buah apa yang bisa kita bagikan buat komunitas ini? Yang Tuhan berikan. Jadi tidak hanya sekedar bertumbuh di dalam sebuah gereja. Nggak cukup. Bertumbuh tuh bisa Tuhan tebang. Lihat di sini. Bertumbuh aja. Ya. Mungkin berbunga. Ya, dapat pujian dari orang. Nggak cukup. Bisa Tuhan tebang. Pertanyaannya berbuah nggak? Ada buahnya nggak kita hasilkan? Ya. Karena kalau kita bertumbuh, itu hanya bicara tentang diri kita. Saya ulangi sekali lagi. Bicara bertumbuh, itu hanya bicara tentang diri kita. Tapi bicara berbuah, itu bicara orang lain. Itu bicara Tuhan. Ya, bisa dinikmati Tuhan nggak? Apa korban syukur kita yang bisa kita berikan buat Tuhan? Ya, di dalam Roma bilang apa? Roma 11 ayat 1. Karena demi kemurahan Allah, aku mempersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahku yang sejati. Ya. Apakah kita hanya berbuah di hari Minggu? Apakah kita berbuah hanya di power of love saja? Bagaimana kehidupan sehari-hari kita? Hari Senin sampai hari Sabtu, berbuah nggak hidup kita? Bisa dinikmati nggak menurut Tuhan? Bisa dinikmati nggak keluarga kita? Bisa dinikmati nggak sama orang-orang yang bekerja dengan kita? Bisa dinikmati nggak dengan komunitas kita? Ya, jangan-jangan kita hanya sekedar bertumbuh. Ya, kita hanya untuk menggemukkan diri kita, meningkatkan pengetahuan kita, pengalaman kita, tapi nggak ada buah yang bisa kita bagikan. Ya, nggak ada buah yang bisa dinikmati oleh Tuhan. Nggak bisa buah yang bisa dinikmati oleh sesama. Saya selalu katakan kepada jemaat, ya, hari Minggu kita ibadah itu Sabat, benar. Jangan seorang pun meninggalkan ibadah. Tapi itu bukan ibadah buat saya. Ya. Tapi itu adalah puncak ibadah. Hari Minggu itu puncak ibadah. Pesta rohani. Setelah kita menikmati ibadah-ibadah di hari Senin, ibadah hari Sabtu, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, kita ibadah Senin sampai Sabtu. Nah, hari Minggu itu puncak ibadah. Pesta rohani kita. Ya. Jangan ibadahnya cuma Minggu aja. Senin sampai Sabtu nggak tahu ngapain. Ngegosip kah, banyak nonton drama, banyak nonton main judi atau main segala skillnya, banyak sibuk di pekerjaan, nggak pernah ibadah. Saya mau katakan, kemarin kakak saya bilang gini, kita jangan hanya sekedar bicara tentang masalah rohani-rohani aja, pekerjaan juga harus kita urus. Saya bilang, pekerjaan dan rohani, segala sesuatu dalam kehidupan kita, semuanya itu dipertanggungjawabkan secara rohani di hadapan Tuhan. Nggak ada yang harus dikotomikan. Ini bagian rohani. Itu kadang di kantor, udahlah jangan ngomongin masalah rohani. Ya, sekarang ngomong masalah dunia aja. Enggak. Segala sesuatu harus dipertanggungjawabkan. Kalau setiga detik bilang apa? Apapun yang kau berbuat, perbuat dalam hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kau makan, apapun yang kau berbuat seperti untuk Tuhan. Jadi nggak ada lagi kita bilang, ini masalah rohani, ini masalah duniawi. Enggak. Bahkan dalam bahasa aslinya, melayani itu artinya avoda. Avoda itu artinya apa? Mengabdi. Ya, mengabdi. Jadi pekerjaan itu ibadah. Melayani itu ibadah. Sekolah pun ibadah. Ibu-ibu masak buat suami, itu pun ibadah. Ya, suami cari nafkah, itu pun ibadah. Kenapa? Karena itu harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan, apa yang mau Tuhan kelola. Ya, seperti pohon ara ini di kebun anggur ini, mau nggak kita kelola? Ya, supaya berbuah. Itu yang Tuhan percayakan. Jadi nggak ada lagi perkara ini rohani dunia. Karena kalau kayak gitu, kita nanti lama-lama di gereja kita kelihatan kudus. Di luar gereja, mohon maaf, kita jadi kudis. Ya, tapi kita semua sama di hadapan Tuhan. Sama. Mau hari apapun. Ya. Saya pernah nanya
anak binaan saya. Nih, kalau diurutin nih, pekerjaan, Tuhan, pelayanan, keluarga. Kamu kalau ngurutin dari yang mana dulu? Wah, dia langsung dengan senang. Nomor satu, itu Tuhan, Pak. Nomor dua, wah, keluarga dong. Nomor tiga, pelayanan. Nomor empat, pekerjaan. Nomor lima, hobi. Oh, ditambah lagi sama dia. Oh, gitu ya. Oh, nomor saya nih, ya. Nomor satu, keluarga. Nomor dua, pelayanan. Nomor tiga, pekerjaan. Nomor empat, hobi. Loh, kok bukan nomor satu pelayan Tuhan itu? Tuhannya bukan di nomor satu. Tuhan nggak bisa dinomorin, saya bilang. Tuhan ada di mana-mana. Ya, Tuhan harus ada di keluarga saya. Tuhan harus ada di pekerjaan saya. Tuhan harus ada di hobi saya. Tuhan harus ada di pelayanan saya. Nggak bisa dinomorin. Dia harus ada di mana-mana. Nggak hanya sekedar Tuhan ada di pelayanan, tapi di keluarga nggak ada Tuhan. Saya nggak menghadirkan Kristus di situ. Ya, kita semua adalah Kristus kecil yang harus dihadirkan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya, doa Bapa kami. Artinya apa? Kita datangin Kristus. Datangkan sorga dalam keluarga kita. Datangkan sorga dalam pekerjaan kita. Datangkan sorga dalam hobi kita. Ya, saya walaupun malam hobi, saya datangkan sorga di situ. Sama anak-anak lagi main, saya datangkan sorga bagi mereka. Sampai apa? Sampai mereka bisa menikmati Kristus lewat hidup kita. Dia bisa menikmati buah itu. Dia bisa menikmati buah pelayanan kita. Ya, nggak hanya sekedar jago di gereja, jago di pelayanan, tapi di keluarga kita babak belur. Jangan-jangan selama ini kita hanya sekedar pelayanan untuk bertumbuh saja. Tapi saya mau katakan, ini juga teguran buat diri saya. Sekian, kamu kalau cuma berbuah, kamu cuma bertumbuh aja, itu tentang dirimu saja, bukan orang lain. Tapi kalau kamu sudah berbuah, artinya apa? Kalau udah buah pasti dinikmati. Itu bicara Tuhan, itu bicara orang lain. Ya, hukum terutama apa? Kasihilah Tuhan Allah. Yang kedua apa? Kasihilah sesamamu diri manusia. Kita bisa dinikmati oleh orang lain. Dinikmati, diperkenan. Ya. Pelayanan kita hebat, dahsyat. Tapi gini, berkenan gak di hadapan Tuhan. Jangan-jangan pelayanan bisa menjadi berhala. Ya. Sebuah menjadi prestise dalam diri kita. Dan itu yang paling saya takutkan dalam hidup ini. Itulah perlu saya uji lagi, cangkul lagi, meditasi lagi, selidiki lagi, beri pupuk lagi, evaluasi lagi, tanya sama istri, tahun 2025 ini Tuhan mau bawa kita kemana? Saya selalu bergumul keras dengan istri. Walaupun sekarang udah masuk bulan September, saya bergumul keras sama istri. Ya, saya bertanya terus sama Tuhan, minta konfirmasi sama Tuhan. Jangan-jangan tahun ini apa yang saya lakukan itu bukan sesuatu yang Tuhan mau. Tapi yang Tuhan mau apa tahun 2025? Ngobrol sama istri, ngobrol sama anak, ngobrol dengan pemimpin. Untuk mereka akan kasih peneguhan dan Tuhan kasih konfirmasi lewat perenungan. Ya, itu namanya bicara diberi pupuk. Ya, supaya berbuah. Supaya tahun depan saya berbuah. Supaya tahun depan Bapak Ibu berbuah. Supaya teman-teman di komunitas Power of Love ini nanti berbuah. Ya, dan banyak dinikmati. Banyak keluarga-keluarga mengalami the power of love itu. Wow. Ini komunitas keren banget. Ya, nggak hanya judulnya, tapi mereka mengalami siapa the power of love itu. Dialah Yesus. Ada amin, Bapak Ibu? Ya, jadi pastikan kita terus mengalami. Pertanyaan, bagaimana cara supaya kita bisa berbuah? Ini kutukan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Yuk kita sama-sama baca. 2, 3. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan,
tetapi orang bodoh bodoh menghina menghina hikmat hikmat dan dan didikan. ya. Kalau bisa ayat ini kita hafal. Kenapa? Kita perlu takut Tuhan. Apa sih dimaksud dengan fear of God? Apa sih ini maksud dengan takut akan Tuhan? Ini Bapak Ibu. Di dalam hati kita ada satu ruang yang cuma Tuhan kasih, satu ruang untuk takut akan Tuhan. Kenapa hari-hari ini banyak orang nggak takut? Karena hidupnya dipenuhi dengan ketakutan-ketakutan. Ada khawatiran masalah kesehatan, ketakutan ekonomi, ketakutan akan keluarga, ketakutan akan anak-anak, ketakutan akan kebutuhan, ketakutan pelayanan, dan lain sebagainya. Udah dimasukin duluan dengan ketakutan-ketakutan yang lain. Padahal sebenarnya di ruangan itu hanya ada satu ruangan yang boleh disimpan, yaitu takut Tuhan. Kalau udah takut Tuhan, artinya gini, ketakutan-ketakutan lain nggak bisa masuk. Disitulah muncul permulaan pengetahuan. Kita ngerti bagaimana menghadapi masalah ekonomi. Kita ngerti bagaimana menghadapi masalah pelayanan. Kita ngerti bagaimana menghadapi masalah anak. Kita ngerti bagaimana menghadapi masalah keluarga, suami, istri kita. Kita ngerti, paham. Sekalipun gini, suasana nggak berubah. Tapi gini, kita punya punya pengetahuan. Ya. Dan kita punya hikmat juga. Dia dapat didikan dalam firman Tuhan. Ya, ikut Tuhan itu adalah awal dari pengetahuan. Saya lagi merenungkan, andaikan dulu Salomo yang dia minta bukan hikmat, tapi dia minta takut Tuhan. Wow, dahsyat. Dia minta hikmat sih. Makanya awalnya sih hikmat Tuhan, kedua akhirnya hikmat manusia. Akhirnya apa? Gundiknya banyak banget. Dari hikmat jadi nikmat, mencari nikmat jadinya. Coba kalau waktu itu ikut Tuhan, saya percaya ya hidupnya pasti dahsyat, ya nggak jatuh di dalam dosa-dosa kecemaran. Jadi penting sekali. Hari ini aku takut Tuhan. Terus definisi takut Tuhan tuh apa sih? Simple. Gini, saya sederhanakan. Takut Tuhan gini. Waktu saya melakukan ini, Tuhan hadir di samping saya. Waktu saya melakukan ini, Tuhan ada di samping saya. Bukan hanya sekedar tahu, tapi sadar. Ya, tahu dan sadar tuh beda. Tahu Tuhan ada di mana-mana, tapi dia nggak sadar. Nona cantik-cantik pada akhirnya kaki turun naik. Dia pun turun naik jadinya. Ya. Mana sadar, kaki itu jadi turun naik. Ya nggak apa-apa Ibu. Ya, jadi takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Mari Bapak Ibu, minta yang takut. Saya waktu nikah sama istri, saya bilang sama istri saya, jangan doain saya untuk bisa selalu cinta sama kamu. Wah kaget ya. Jangan doain saya untuk selalu mengasihi kamu. Wah kaget ya. Itu, ini pria brengsek. Tapi doakan saya takut Tuhan. Nah kalau saya takut Tuhan, saya bisa mengasihimu dengan kasih Tuhan. Karena kasih saya terbatas. Kasih saya ini bisa dibilang kasih yang eros, ya erotis. Kasih yang ya naik dikit lah, philia bisa gitu loh. Tapi kalau agape, aduh, kayaknya gue nggak sanggup deh. Ya, mau jadi manusia aja saya gagal gitu. Mau jadi Tuhan gitu. Dengan kasih Tuhan. Berikan saya takut Tuhan. Ini pun saya minta sama anak saya. Nah, kenapa hari-hari ini orang tua nggak bisa perintahkan, nggak bisa ngingetin anak-anaknya, kamu jadi anak takut Tuhan ya? Nggak, kenapa nggak bisa kayak gitu? Simple, karena orang tuanya nggak takut Tuhan. Ya, jadi gini, kita hanya bisa membagi, kita bisa mengimpartasikan apa yang kita alami. Ya, seperti Ibu Lydia Lalang, ya, mamanya ketemu ada warung nasi Padang enak, ya kan? Udah pernah makan di situ berulang-ulang, pasti bisa cerita. Nasi Padangnya enak loh. Itu dia punya rendangnya empuk bener, ya. Sekali masuk mulut langsung renyah, langsung lumer. Ada ya, rendangnya langsung lumer masuk mulut, gak ada kali ya. Langsung enak banget. Sampai ekspresi menceritakan.
Kenapa boleh di dalam bisa menceritakannya? Karena beliau ngalami. Kita bisa membagi apa yang kita alami. Ya, saya bicara dengan teman-teman di Pria Sejati. Kita mengkhotbah. Khotbahkan apa yang kamu hidupi. Hidupi apa yang kamu khotbahkan. Jangan sekali-sekali kamu mengkhotbahkan apa yang belum kamu hidupi. Kamu hanya transfer pengetahuan. Dan pengetahuan gak mengubahkan. Ya, kita baca firman Tuhan, kita membagikan firman Tuhan itu nggak mengubahkan. Ya, yang mengubahkan apa? Apabila kita praktek firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan. Tapi tidak dengan kekuatan kita. Kita butuh kasih karunia. Kita butuh pertolongan Roh Kudus yang manis itu, yang lembut itu, yang mengerti segala kelemahan dan kerapuan kita. Maka setiap doa-doa kita pun yang tak terucapkan, dia ngerti ya, seperti Roma 28 ayat 26. Ada doa-doa yang tak terucapkan. Tuhan ngerti. Ya. Saya berdoa komunitas The Power of Love ini menjadi komunitas yang takut akan Tuhan. Sehingga dia memperoleh banyak pengetahuan. Sehingga ketakutan-ketakutan lain gak bisa masuk. Udah gak ada ruangnya. Karena ruangnya cuma satu. Takut Tuhan. Gak ada ruang lagi. Gak ada ruang sebelah. Gak kayak kontrakan gitu loh. Kanan kiri ada. Gak bisa. Cuma satu. Takut Tuhan. Kalau udah takut Tuhan, udah. Ketakutan lain gak bisa masuk. Pertanyaannya, kenapa ketakutan lain sering ada? Kenapa ada kekhawatiran? Kenapa? Karena kita takut Tuhan dulu. Nanti kalau kita baca ayat 7 dan 8, anakku dengar karena didikan ayahmu dan ajaran ibumu. Lihat, karena takut Tuhan, ada otoritas kedua, orang tua di situ. Ya. Kita kalau dibaca ayat 8, wah nanti kalau dibaca sampai ayat ke-15, wah itu ngeri banget tuh. Orang yang menyimpang dari takut Tuhan tuh. Wah hidupnya hancur. Ya. Tapi kalau udah takut Tuhan, dia akan nggak ngalamin keturunan-keturunan. Ada amin, Bapak Ibu? Saya berdoa, ketika kita takut Tuhan, maka kita akan berakar semakin kuat, bertumbuh semakin sehat, dan berbuah semakin lebat. Ya, seperti pohon anggur ini. Saya merenungkan, kenapa ya Tuhan pakai perumpamaan, pakai pohon anggur? Kenapa nggak pakai pohon mangga? Kenapa ya nggak pakai pohon rambutan gitu? Ya, rambutan numbuh nggak sih di Israel, di Yahudi? Saya nggak ngerti. Tapi gini, kenapa ya nggak pakai pohon yang lain gitu loh? Bapak Ibu pernah ngelihat sapu lidi dari akar pohon anggur atau bungkus lontong pakai daun buah anggur? Nggak pernah ya. Ini loh, di dalam pohon anggur ini semuanya nggak bisa dipakai kecuali buahnya. Beda kayak pohon kelapa. Pohon kelapa daunnya bisa bikin ketupat, bisa pohon lidi, batangnya bisa buat jembatan dan lain sebagainya. Tapi kalau pohon anggur, udah kamu cuma bisa nikmatin buah, yang lain nggak bisa. Bahkan dibilang apa? Dibakar kalau dia nggak berbuah. Ranting-rantingnya dipotong supaya dia bisa berbuah. Ya, artinya gini, fokus Tuhan di sini adalah engkau mengalami perubahan sehingga bagaimana caranya? Tinggal dalam dia. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Jadi arti gini, untuk supaya kita bisa di dalam dia, dia dulu yang berinisiatif. Ya, membuat kita tinggal di dalam dia. Kita nggak bisa dengan cara kita untuk tinggal dalam dia. Hari ini saya mau berpuasa, boleh. Tapi gini, kalau bukan karena inisiatif Tuhan yang membuat kita tinggal di dalam dia, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Karena dia pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Ya, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar
Seperti ranting. Ya, nggak ada gunanya tuh ranting. Tuh ranting nggak bisa jadi buat sapu lidi. Nggak bisa buat hiasan-hiasan. Pasti kering. Dikumpulin, dicampak, lalu dibakar. Jadi saya mau katakan sekali lagi, bertumbuh saja boleh, tapi kalau nggak berbuah, nothing. Buahnya sih maksudnya apa sih? Kita bawa orang kepada Kristus nggak? Bukan hanya sekedar buah pelayanan kita kemana-mana. Tapi gini, ada nggak orang berjumpa dengan Kristus lewat hidup kita? Ada nggak orang pengen kenal Kristus lewat hidup kita? Ada nggak jiwa yang boleh dimenangkan, dia murid dalam hidup kita? Anak-anak kita, mereka lebih mudah berjumpa Tuhan nggak gara-gara hidup kita? Jangan-jangan hari-hari ini anak-anak kita malas ke gereja, anak-anak malah kita ibadah dan sebagainya, malas berdoa. Gara-gara apa? Dia lihat orang tuanya nggak punya teladan. Dia nggak lihat ada figur Kristus. Makanya Eko bilang begini, Anda nggak berhak. Eko tegas banget bilang kepada pria-pria, Anda nggak berhak membawa anak-anakmu kepada Tuhan sebelum Anda membawa Tuhan kepada anak-anakmu. Saya ulangi sekali lagi, Anda nggak berhak membawa anak-anakmu kepada Tuhan sebelum Anda membawa Tuhan kepada anak-anakmu. Maksudnya apa? Kita jadi Kristus kecil nggak? Dia nggak ada ngeliat Yesus nggak dalam diri kita? Kita sebagai suami pria. Dia ngeliat nggak ada Yesus dalam hidup kita? Yang rendah hati, lemah lembut, sabar, kasih. Ada nggak dia lihat? Yesus yang berdoa. Yesus yang selalu mengandalkan Bapa di sorga. Ada nggak? Kalau nggak ada, ya udah. Jangan salahkan anak kita kalau malas. Jangan salahkan. Karena gini, anak pandai niru. Dia nggak pandai dengar nasihat. Ya. Sekarang gaya anak saya tuh kadang-kadang kalau saya suka lucu, saya suka ngisengin dia, tiba-tiba dia ngisengin saya dan sebagainya. Udah dek, kamu tuh iseng ya dek. Dia cuma bilang begini, iya kayak papanya. Tapi kalau mamanya apa gitu ya, iya kayak mamanya. Dia selalu jawab begitu. Dan itu menjadi cerminan buat saya. Ya, nah ada harga yang harus dibayar untuk bertumbuh dan berkembang. Harganya adalah komit. Ada harga yang harus dibayar untuk bertumbuh dan berkembang. Harganya adalah komit. Apa sih komitmen? Yaitu melakukan segala sesuatu dengan segala upaya supaya apa yang saya harapkan itu terjadi. Apa yang Tuhan harapkan. Adakah komitmen kita untuk sabar? Adakah komitmen kita untuk selalu berdoa? Adakah komitmen kita untuk menghadirkan Kristus? Adakah komitmen kita yang untuk berbuah yang bisa dinikmati? Hidup saya ini sudah puluhan tahun melayani. Ada enggak keluarga saya menikmati pelayanan saya? Ada enggak keluarga saya menikmati hidup saya? Ada enggak keluarga orang-orang di gereja saya mereka mudah banget jumpa Tuhan gara-gara hidup saya? Ketika saya melayani keluarga-keluarga yang sedang letih lesu, beban berat, ya, saya menghadirkan Kristus. Semalam saya baru pulang berkunjung orang yang sakit cancer, udah stadium 4. Dibilang-bilang, Kancia, kamu jauh-jauh udah mau datang, merepotin kamu. Enggak, kita belum jauh kok. Yesus lebih jauh dari surga datang ke bumi buat menebus kita. Kita mah nggak seberapa, masih hitungan kilometer, ya masih bisa dikunjungi, gitu loh. Yesus dari surga turun ke bumi. Dan kami ke sini hanya alat tangan Yesus. Kalau bukan dia yang perintahin, kami nggak bakal ke sini. Saya katakan gitu. Supaya dia nggak mengeluk-elukan kita. Tapi dia ngelihat Yesus di sini. Ya. Dan komitmen is an act, not all. Ada aksi, tindakan, itu komitmen. Ya. Bukan sebuah perkataan. Ya. Jean Paul Sartre bilang gitu, komitmen is an act. Tindakan. Ya. Apa komitmen kita hari ini? Apa komitmen saya di hadapan Tuhan? Apa komitmen saya? Ya. Mungkin kita bisa gagal dalam komitmen. Kita bisa jatuh. Tapi percayalah, kegagalan kita nggak akan bisa pernah menggagalkan rancangan Tuhan atas hidup kita.
Dia punya rancangan masa depan penuh harapan. Rancangan damai sejahtera. Sesuai dengan firman. Ya. Mungkin kita sering menjauh. Tapi dia selalu mendekat. Dia akan cangkul kita lagi. Dia akan ini lagi. Ini kalau udah nggak berbuah-berbuah. Tapi kita adalah orang kesekian yang nanti Tuhan tebang. Ya. Kayak ngeri banget waktu merenungkan ayat ini. Ya. Tapi bukan dalam arti ngeri yang bagaimana. Tuhan kita adalah Tuhan yang terus berinisiatif proses kita. Dan saya bersyukur kita Tuhan yang baik. Sahabat terbaik dan musuh terburuk Anda ada dengan Anda sekarang. Dia bukan Yesus atau iblis. Dia adalah dirimu sendiri. Bagaimana kita menyikapi diri kita sendiri? Siap nggak kita untuk dipupuk? Siap nggak diri kita untuk dicangkul? Siap nggak kita mau dibentuk, diproses? Mau nggak? Ya, keputusan ada di kita. Memang kita punya Tuhan yang Allah yang berdaulat. Tapi gini, kita adalah makhluk yang punya kehendak bebas, yang free will. Ya, ada bagian kita, ada bagian Tuhan, ada bagian Roh Kudus. Tapi diri kita, ya. Amsal 16 ayat 32 bilang begini. Orang yang panjang sabar lebih baik daripada seorang ksatria. Dan orang yang menguasai dirinya lebih baik daripada orang yang berebut kota. Wow. Ya, mungkin dalam peperangan orang bisa merebut negara gini kelihatan keren. Tapi gini saya Firman bilang, kalau kita bisa menguasai diri, kita bisa merebut lebih dari orang yang berebut kota. Ya, musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Ada amin? Mungkin yang di rumahnya ada cermin kanan kirinya, boleh sesekali lihat ke cermin. Itu kamu. Yang terakhir, tragedi besar bukanlah kematian Bapak Ibu, melainkan menjalani hidup tanpa tujuan. Itu tragedi besar. Gak ada tujuan hidup, nggak ada calling kita. Ya, bukan berapa panjang hidup kita di dunia ini, bukan berapa pendek hidup kita di dunia ini, tetapi selama menjalani hidup kita, menjalani kehidupan di dunia ini, apakah hidup kita berbuah bagi kerajaan Allah, berbuah bagi keluarga, berbuah bagi kehidupan? Itu pertanyaan buat diri kita. Anggap hari ini adalah hari terakhir kita. Entah hari esok masih ada hari apa enggak. Nggak tahu Tuhan masih kasih kontrakan apa enggak. Diperpanjang nggak kontrakan. Tapi kalau hari ini adalah hari terakhir kita, apa yang akan Ibu Bapak Ibu lakukan? Ya, Mazmur 90 bilang apa? Hitunglah hari-hari dengan bijaksana. Ya, ini Opa Moses yang ngomong. Hitunglah hari-hari dengan bijaksana. Dan saya berdoa, setiap hidup kita punya sebuah tujuan. Dan tujuan itu adalah sesuai dengan agenda Yesus. Bukan agenda kita lagi. Mau nggak kita diproses, dicangkul, disemai, dikasih pupuk? Kita mau melembutkan hati. Agar mungkin tahun ini kita nggak berbuah. Tapi mungkin tahun depan kita bisa berbuah untuk memenangkan jiwa-jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Kebenaran firman yang meneguhkan kami. Firman-Mu adalah suatu pewahyuan yang sangat berguna untuk mendidik kami, mengajar kami, mengoreksi kami untuk hidup dalam kebenaran. Tolong kami Tuhan. Dalam segala keterbatasan kami, kelemahan kami. Tolong kami, ya Roh Kudus. Merengkuh kami untuk nggak hanya berhenti di dalam pikiran kami, tapi kami bisa mengasihi Engkau dengan segala kekuatan, selain akal budi, kekuatan jiwa dan roh. Tolong kami Tuhan,
agar kami bisa berbuah lebat setelah kami boleh semakin bertumbuh, semakin sehat. Kami juga boleh berbuah semakin lebat. Dan buah itu bukan untuk diri kami, tetapi itu bicara Engkau sebagai persembahan korban syukur kami kepada telah banyak berbuat baik kepada kami. Dan juga buah itu bisa dinikmati orang-orang yang belum percaya. Sehingga mereka mudah sekali datang kepada Engkau. Hanya datang, tapi mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau lewat hidup kami. Dan buah itulah yang kami minta, Tuhan. Buah itulah yang kami rindukan. Bukan yang lain. Karena firman-Mu berkata, bicara kerajaan Allah bukan hanya bicara makan dan minum, tapi bicara damai sejahtera, sukacita, kebenaran yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kami minta Tuhan, buah yang kami hasilkan bisa mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan sukacita, ada kebenaran yang menopang, ada anugerah yang menopang. Sehingga banyak orang Tuhan boleh mengalami Engkau. Karena mengalami Engkau, menceritakan siapa Engkau, merenungkan siapa Engkau, itu adalah pekerjaan yang gak boleh berhenti bagi kami sebagai murid-murid Kristus. Terima kasih, ya Roh Kudus terus merema bagi hidup kami. Hamba sudah sangat terbatas, hamba sudah selesai, ya Roh Kudus belum selesai di dalam mencangkul hidup kami, memproses hidup kami. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu, berkati Bapak Ibu, rekan-rekan di Power of Love ini. Biarlah mereka terus melakukan perkara-perkara ini untuk menghasilkan mendatangkan Engkau di bumi seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Thank you. Shalom. Amin. Terima kasih Pak Cikian buat firman Tuhannya ya. Bapak Ibu, ada yang mau bersaksi apa yang didapatkan dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Saya berikan kesempatan sebelum ada yang bersaksi, saya mau bertanya nih Pak. Berbuah harus membawa jiwa kepada Tuhan. Apakah seperti itu? Itu pertanyaan saya. Maaf Bu, sorry gimana Bu? Tadi agak terputus. Ya, yang dikatakan berbuah, apakah harus membawa jiwa kepada Tuhan? Itu pertanyaan saya. Ya, Terima kasih. kalau tadi dibaca bahasa Asia karpos, artinya gini, ada sesuatu yang bisa kita persembahkan buat Tuhan sebagai ucapan syukur. Nah, kira-kira Yesus datang ke dunia ini untuk apa? Pertanyaannya itu kan. Dia datang ke dunia ini untuk apa? Apakah hanya untuk melihat pelayanan kita yang hebat, untuk melihat gereja gedungnya gede, atau apa ya? Tapi dia datang untuk bukan orang sakit, orang sehat, untuk orang sakit, dia bilang. Ya kan? Bukan untuk orang sembuh, tapi untuk orang berdosa. Berarti agenda Yesus itu apa? Ya kan? Agenda kita waktu tanam buah itu apa? Saya waktu punya pohon cabai, saya beli pohon cabai, saya tanam. Agenda saya apa nih? Kalau agenda saya cuma buat petik-petik, buat ngulek-ngulek, ya udah oke. Tapi saya punya agenda yang lebih besar, yaitu saya pengen jadi petani cabai, gitu kan? Nah sekarang tanya, agenda dari Yesus itu apa? Ya kan? Ya agenda Yesus adalah di dalam Matius amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku, ya kan? Gitu loh. Jadikan semua bangsa menjadi murid. Dan kalau bicara pemuritan, jadikan semua bangsa artinya eh, ya bisa saya simpulkan itu adalah jiwa-jiwa yang harus dimenangkan. Ya, tujuannya kan itu berbuah jiwa-jiwa. Banyak orang bisa berjumpa Yesus, ya, supaya
banyak orang menjadi orang percaya. Gitu. Ya, semoga menjawab, Bu. Dengan Thank kata you, Bu. lain kan, Pertanyaannya bagus banget. ya, dengan kata lain, jika kita belum membawa jiwa kepada Tuhan, belum bisa dikatakan berbuah begitu ya. Boleh disimpulkan seperti itu, Bu. Karena di dalam kekristenan itu, Kristen kan bahasanya sih, Kristen itu kan sebenarnya kalau zaman dulu ya, itu kata-kata hujatan itu. Kayak sekarang kafir lu. Saya kalau dikatain kafir seneng saya. Karena kafir itu artinya kaya firman. Kalau dulu Kristen lu, ya itu artinya pengikut Yesus. Orang yang aneh, karena dulu hidupnya kacau, cemar, dan sebagainya. Tapi kok ini ada segerombolan orang kok hidupnya kudus gitu ya. Nah, oh ini Kristen nih, gitu. Pengikut Yesus. Bagaimana membawa orang supaya menjadi, nggak hanya sekedar pengikut sih ya, tapi menjadi murid lah ya. Jadi murid, saya lebih senang bukan hanya pengikut, tapi menjadi murid. Karena banyak pengikut yang ngomong hosana hosana tapi juga besok Yesus dia juga yang salib gitu kan. Itu pengikut ya, tapi kalau murid enggak gitu loh. Tapi murid juga kadang-kadang suka nyeleneh juga sih. Ya, bisa dikatakan demikian, Bu. Terima kasih, Pak. Ya, saya belum pernah membawa jiwa. Ibu mungkin bilang belum pernah, tapi lewat siaran radio Ibu banyak orang ngalamin Tuhan. Ya kan? Kita nggak tahu. Karena kita hanya bagian menyiram, ya kan? Nanti yang bikin pertumbuhan kan Roh Kudus. Benih. Kita hanya menabur benih aja. Saya pernah ya, Bu, sedikit cerita ya. Saya kalau makan itu di mana-mana kaki lima ya. Saya pengen senang makan kaki lima. Kenapa? Jarang-jarang sih ya. Biasa ada pengamen, ada apa gitu. Penginjilan saya simpel. Ya saya ajak makan bareng dengan menu yang sama. Saya nggak pernah mau ngasih uang karena saya pernah ngasih uangnya dipakai nggak tahu kemana buat yang lain restoran atau apa. Tapi udah saya ajak makan bareng. Ya udah saya ceritakan Yesus saya dalam diri dia. Ya kan? Nah kalau di lampu merah, kadang-kadang saya bawa makanan, kasih roti, nggak pernah kasih uang. Penginjilan paling singkat saya apa? Nih Bu, dari Tuhan Yesus. Ya udah gitu aja. Karena lampu merah nggak bisa lama-lama, udah hijau gitu, harus cepet injek gas. Nggak bisa saya penginjilan lama-lama. Yaitu kita harus menabur aja, Bu. Menabur supaya orang bisa ngalami. Mungkin ada saat itu ada orang yang berdoa, ya Tuhan, saya sedang lapar, gini-gini. Tiba-tiba ada yang ngasih makanan. Wah, dia nyembah lagi sama Tuhan, gitu kan. Berjumpa lagi. Terus kita cerita, nih Bu, dari Gusti Yesus. Gitu. Kadang-kadang kita suka bisikin, takut dia malu juga ya. Ini dari Gusti Yesus. Nah, udah. Oke. Mungkin dia pertama kali dengar siapa Yesus. Mungkin nanti dia tanya sama orang lain. Mungkin dia ketemu dengan hamba Tuhan, ketemu dengan gereja. Dan mungkin dia situ ngalamin pertumbuhan dan perjumpaan dengan Tuhan. Gitu. Ya, yang membawa jiwa itu bukan dalam arti tujuannya nanti dibaptis dan sebagainya menjadi anggota gereja. Enggak. Tapi bagaimana orang itu dimuridkan. Baik, terima kasih Pak Cikian buat penjelasan. Baik, ada yang bersaksi Bapak Ibu atau mau bertanya? Mumpung masih ada Pak Cikian nih. Silakan buka mic-nya, buka kameranya. Saya mungkin bersaksi ya Bu ya. Ya, silakan. Jadi Silakan Pak. closing statement daripada hambanya tadi, tragedi terbesar bukanlah kematian, melainkan menjalani hidup tanpa tujuan. Kelompok yang hidup tanpa tujuan ini banyak. Ya, tapi saya kasih tahu kepada Mutiara bahwa Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Dan kita setuju dengan tujuan Tuhan. Jadi kalau kami dipersatu oleh Tuhan dengan tujuan-tujuan dari Tuhan, dan kami hidup di dalam tujuan itu. Tadi dikatakan bahwa untuk memuridkan itu bagian yang Tuhan taruh dalam hati kami. Karena salah satu tujuan Tuhan yaitu
supaya mereka dimuridkan, supaya mengerti apa tujuan hidupnya, sehingga dia pun juga membawa jiwa dan muridkan lagi, sehingga terjadi pelipat gandaan. Nah, kalau itu terjadi, baru tujuan Tuhan itu bisa nyatakan dalam hidup itu terjadi. Dalam hidup saya, jadi kemana-mana pun pergi, pusat pemberitaan kami adalah bagaimana tujuan Yesus datang ke dunia. Bukan sekedar datang, tapi supaya semua orang diselamatkan. Dan dari sanalah kami mulai menyampaikan apa isi hati Tuhan. Nah, jadi dalam hal ini kami yakin dan percaya bahwa semua yang tergabung dalam komunitas ini mengerti apa tujuan Tuhan atas hidupnya sampai hari ini. Tuhan berkati. Silakan balik